Dalam beberapa waktu terakhir, hubungan antara Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, dan Presiden terpilih Prabowo Subianto terus diwarnai ketegangan. Pertanyaannya, mengapa Ibu Mega terus melontarkan kritik keras dan apa motif politik sesungguhnya di balik narasi tersebut? Hari ini, kita akan membedah secara belak-belakan pandangan tokoh senior Laksamana Soekardi. Menurut Laksamana Soekardi, pidato-pidato keras Bu Mega adalah cerminan dari kekecewaan personal dan politik yang jauh lebih dalam, dipicu oleh beberapa insiden penting. Mari kita simak rangkuman analisisnya. Laksamana Soekardi mengaku prihatin dan bahkan kasihan melihat pidato-pidato Ibu Mega yang seringkali terdengar marah, emosional, dan bernada kurang simpatik. Ia bahkan menyebut kritik yang dilontarkan di forum resmi itu terkadang lebih menyerupai standing comedy. Pidato-pidato Ibu Mega yang intisarinya menolak gelar tersebut tetapi dibawakan dengan cara yang kurang simpatik menurut saya. Kritik utama Laksamana Soekardi sangat mendalam. Ia menilai Ibu Mega terlalu sering membawa narasi ayahnya, Bung Karno, tanpa mengedepankan capaian pribadinya sendiri. Laksamana Soekardi mempertanyakan, who is he jika narasi yang dibawa hanyalah bayangan masa lalu? Seharusnya Ibu Mega membangun ikon keberhasilannya sendiri agar tidak dilupakan oleh masyarakat, terutama generasi Z. Padahal Laksamana Soekardi mengingatkan saat memimpin reformasi, Bu Mega punya catatan prestasi yang konkret. Ia mampu menyelesaikan kredit macak di BPPN dan berbagai utang konglomerat. Sayangnya narasi pencapaian inilah yang gagal dibangun oleh para kader PDIP, menyebabkan karisma Ibu Mega menyusut dibandingkan di awal gerakan reformasi. Gelar pahlawan nasional untuk Soeharto menjadi pemicu tumpahnya emosi yang paling kentara. Laksamana Soekardi menegaskan bahwa keputusan Prabowo ini perlu dilihat dalam konteks yang lebih luas. Pahlawan itu menurut akademisi adalah keputusan politik yang bersifat selektif dan episodik, bukan biografi total. Pahlawan itu merupakan keputusan politik dan bersifat selektif dan episode. Tergantung episode tertentu dia berakting sebagai pahlawan. Laksamana Soekardi mencontohkan George Washington yang dihormati sebagai pendiri AS meskipun pernah menjadi pemilik budak, dan Nelson Mandela yang pada periode tertentu pernah dianggap ekstremis, namun diakui kepahlawanannya dalam melawan apartheid. Artinya, kepahlawanan bukan berarti mentolerir semua kesalahan masa lalu, tetapi menerima episode heroik tertentu. Laksamana Soekardi berpendapat resistensi masyarakat yang minim terhadap gelar Soeharto ini adalah cerminan kejenuhan rakyat terhadap kinerja para elit reformasi. Reformis gagal memberikan hasil nyata justru membangun kartel politik, melakukan desentralisasi korupsi hingga bersikap otokrasi dan membangun dinasti. Kinerja yang buruk ini membuat rakyat cenderung memilih narasi yang lebih mudah diingat, Soeharto dan pembangunan. Reaksi keras hanya datang dari PDIP, sementara pihak lain cenderung mendukung atau diam. Di balik spekulasi kerusuhan yang dikaitkan dengan PDIP, Laksamana Soekardi menganalisis langkah akomodasi yang diambil Prabowo. Pemberian amnesti kepada Sekjen PDIP Hasto Kristianto menurut Laksamana Soekardi adalah cash keras atau jaminan politik yang tidak kecil. Namun ini terbukti tidak cukup. Laksamana Soekardi membenarkan informasi adanya deal politik Megawati yang salah satunya meminta Budi Gunawan atau BG untuk tetap menduduki posisi strategis seperti Kepala BIN atau Menteri, dan Puan Maharani tetap menjadi Ketua DPR. Laksamana Soekardi menegaskan bahwa BG adalah orang favorit Ibu Mega, bahkan kerap disebut-sebut sebagai pegawai yang lebih tinggi dari kader biasa. Ketika BG dicopot dari jabatannya, meskipun ada pertimbangan objektif seperti kondisi kesehatan atau kinerjanya yang sempat airplane mode saat terjadi gejolak, hal ini menimbulkan kekecewaan yang sangat berat di Tengku Umar. Inilah yang menjadi trigger sesungguhnya di balik rentetan pidato marahnya. Bagi Laksamana Soekardi, amnesti Hasto tidak mampu mengkompensasi hilangnya pengaruh BG. Laksamana Soekardi menilai PDIP akan sulit menjadi mitra koalisi yang konstruktif karena pidato ketua umumnya yang tidak kondusif. Ia menyarankan daripada terus-menerus meluapkan emosi yang tidak elegan dan out of script, PDIP lebih baik menjadi oposisi yang kuat dan konstruktif. Kritik harus disalurkan melalui mekanisme konstitusional DPR RI, bukan pidato yang menakutkan atau menimbulkan iba. Laksamana Soekardi juga mengkritisi kader PDIP yang tidak berani mengkritisi atau memberi masukan, menunjukkan budaya politik feodal yang seharusnya sudah ditinggalkan. Kesimpulannya, analisis Laksamana Soekardi menunjukkan bahwa ketegangan politik saat ini bukan semata-mata soal ideologi, melainkan perpaduan antara satu, kekecewaan personal atas pencopotan orang kepercayaan, Budi Gunawan, dan dua, penggunaan gelar pahlawan Soeharto sebagai platform untuk menumpahkan kekecewaan tersebut. Menurut Anda, apakah benar kekecewaan atas Budi Gunawan adalah kunci di balik kegaduhan politik ini? Sampaikan pendapat Anda di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk analisis politik mendalam lainnya.